Kalau kita bisa melihat di sepanjang jalan, mengisi jalan di gang menuju persis 100 meter dari tempat kejadian perkara Ponpes yang ambruk. Mereka adalah saudara-saudara pengurus Ponpes, termasuk juga warga setempat yang berbelasungkawa tentu saja atas apa yang terjadi. Persis sebelah kiri kami, posko Basarnas, posko pengendali operasi yang tentu saja kita akan lihat seperti apa upaya-upaya yang dilakukan di sini. Kalau kita bisa lihat di sini dia, ini lokasinya, ini data korban, cukup banyak ya data korban. Yang ada di sini ada beberapa status, mulai dari data korban, mulai tanggal evakuasi, statusnya luka berat dan ada di rawat inap. Kemudian ada beberapa korban lain yang sampai sekarang ini belum teridentifikasi, maka disebut dia Mr. X. Kita coba masuk dan melihat keadaan di sini. Di sini ada daftar nama. Ini daftar nama keluarganya ya, Bu, Pak? Ya. Yang di belakang ya? Abdul Halim B. Subaidi. Dengan ibunya ya, Bu? Berkenan kami ke sini ya, Bu? Dengan ibu siapa namanya, Bu? Ibu Komaria. Ibu Komaria. Adik kita usia berapa, Bu? 16. 16. Udah lama mondok sini? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Belum ada kabar ya, Bu? Sudah ke rumah sakit Bayangkara? Belum ke sana. Belum ke sana. Di sini. Yang kuat ya, Bu ya? Iya, amin. Yang kuat ya, Kak ya? Ini kakaknya? Iya. Oh, ayahnya? Iya. Turut berduka ya, Pak ya? Yang kuat Bapak ya? Yang kuat ya, Bapak ya? Ya, saya nggak bisa membayangkan bahwa orang tua di sini pasti kalut. Apa yang mau disampaikan ada? Nggak ada. Yang penting Bapak, Ibu, sabar semua ya. Ya, sehat-sehat ya, Pak, Bu ya. Pak, makasih Pak. Makasih ya Bu. Makasih ya Pak. Lihat di sini ada bahkan layanan dukungan psikososial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, karena bagaimanapun dukungan inilah yang sangat dibutuhkan ya. Pak, kami melihat di sini ya Pak ya. Ya cukup traumatik dari wajahnya. Cukup traumatik keluarga korban di sini. Penanganan psikososialnya seperti apa Pak? Kami melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga. Paling tidak pendekatan kami sedikit menghibur pada saat keluarga ini ditimpa musibah, ya. Kami juga berikan bantuan itu termasuk anak-anak yang ada di sini, ada family kit, ya, ada kitwear kita berikan untuk membantu sedikit mengurangi beban musibah yang dialami saat ini. Dan kami ada beberapa tim dari psikolog, dari Kemensos juga melakukan kegiatan yang sama terkait dengan memberikan layanan dukungan psikososial ini. Oke. Dan layanan itu sudah terus diberikan ya Pak ya? Terus. Rata-rata seperti apa Pak keadaan mereka? Memang saat ditimpa musibah seperti ini sangat berduka, sangat mendalam ya. Makanya kita hadir untuk bisa memberikan konsultasi ya Pak? Ya, pemahaman terkait dengan musibah yang terjadi. Ini sudah mau menjadi takdir dan mungkin karena anak-anak ini pada saat meninggal, pada saat sholat, mungkin Allah memberikan surga bagi anak-anak yang sudah meninggal ya.
Pak, terima kasih Pak atas tugasannya Pak. Iya, Kami terima sekali lagi kasih, berharap Mama. Pak untuk Bapak Iya. juga tetap jaga Iya. kesehatan Pak. Dan terima Terima kasih Pak kasih. sudah memberikan dukungan kepada Terima keluarga yang kasih, kehilangan. ya, mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Kita coba lihat lagi bagaimana keluarga yang ada di sini masih terus menantikan jawaban, masih terus mereka menjaga harapan atas keadaan dari keluarga mereka. Tentu ada juga dapur ya, ada dapur umum yang disiapkan di sini. Ini dapurnya. Kita lihat di sini. Ibu, udah disiapkan makanannya. Sudah siap, ini tadi disuruh berhenti bentar. Karena ada sumbangan dari gereja nasi, jadi dikeluarkan dulu. Ada sumbangan dari mana? Gereja. Dari gereja. Iya. Jadi ini di stop dulu, dikeluarin dulu itu, baru nanti kita. Oke, berarti ada manajemen Ya, makanan juga ya, ada manajemen logistiknya juga ya. Oke, dari relawan, dari siapapun ya penyumbang atau pendonor yang ada di sini yang bantuin juga memberikan kepada keluarga mereka. Baik, terima kasih Bu Eka ya, terima kasih Bu Ibu semua ya. Terima kasih udah melayani keluarga korban. Oke. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan tentu saja kami ada di sini untuk berbagi informasi. Bukan hanya itu, kami juga untuk melihat bagaimana operasi dijalankan, operasi penyelamatan bagi mereka yang hingga saat ini belum ditemukan, bahkan bagaimana penanganan ataupun handling terhadap upaya identifikasi, postmortem, antemortem, direkonsiliasi, sampai pada akhirnya ditemukanlah nama-nama yang dicari. Kami ada di sini dalam upaya bahwa informasi itu disampaikan. Barangkali informasi ini adalah hal yang dibutuhkan oleh keluarga korban yang menantikan. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Kita akan lanjutkan penelusuran kami. Kita akan coba berbincang bersama dengan Kepala Badan SAR Nasional untuk memastikan seperti apa upaya yang telah dilakukan. Tentu saja upaya pencarian, upaya yang harus dimaksimalkan di sini terhadap keluarga yang menantikan. Saya ada di posko bersama dengan Marskal Muda Muhammad Syafi'i, merupakan Kepala Badan SAR Nasional yang kita melihat bukan sekali, bukan dua kali beliau menyampaikan informasi, ada di site, memastikan bahwa tugas ini harus terselenggara demi kemanusiaan. Pak Kabasarnas, terima kasih sekali lagi Pak ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Kita malam-malam di sini ya Pak ya, karena 24 jam harus tetap tugas Pak. Harus. Ya. Sama juga halnya seperti yang kita lihat di belakang kita ya Pak ya. Ini adalah petugas yang terus menerus memastikan bahwa upaya pencarian korban itu bisa difinalisasikan. Betul ya Pak ya? Betul. Upaya pencarian terus dan korban terus bertambah. Bisa dijelaskan kepada kami Pak? Saya sampaikan seperti dari informasi yang saya berikan bahwa pada saat kejadian kita tidak mengacu kepada berapa jumlah korban. Tapi pada saat kita mendengar kejadian adanya gedung runtuh dari Pondok Pesantren Al-Ghazini ini, yang kita lihat adalah bagaimana kondisi kejadian di mana di situ ada gedung dengan 4 lantai dan lantai 4-nya sedang dalam kondisi pembangunan. Iya. Pada saat kita melihat kondisi bahwa reruntuhan itu jatuh dalam satu titik di mana kita menamakan bahwa reruntuhan tersebut merupakan tipe pancake collapse, di mana reruntuhan ini dari 4 lantai seperti kue lapis menyatu jadi satu. Sehingga dari situ operasi harus kita laksanakan secara khusus. Pada saat kita mempetakan operasi yang akan kita laksanakan bahwa daerah operasi ini
di mana gedung ini kita bagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor A1, A2, A3, A4, dan proses operasi kita laksanakan secara terus-menerus 24 jam, baik itu sarana prasarana yang kita gunakan maupun personil yang terlibat, kita terus melakukan kegiatan. Di sini saya sampaikan bahwa ini adalah proses pengangkatan dari material-material dengan cara di-cutting, kemudian diangkat. Kemudian kalau kita lihat bahwa space ini sangat terbatas, sehingga alat berat yang masuk di sini juga sangat terbatas. Ada 2 alat berat. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah akses jalan masuk. Alat berat ini untuk mengangkat material. Tapi kalau untuk mendetek adanya korban, pasti secara manual dari personel. Oke. Pak, apa kesulitan yang ditemukan di lapangan, Pak? Ya, saya sampaikan kalau terkait dengan jumlah personil yang terlibat, sarana prasarana yang disiapkan, saya pastikan tidak ada masalah. Kendala yang dihadapi, saya tidak mengatakan itu kesulitan. Tapi kendala yang kita hadapi, saya bilang akses jalan terbatas. Ya, di sini terlihat padat penduduk ya, Pak ya? Ya. Kemudian space di tempat lokasi ini juga terbatas, sehingga alat berat yang kita kerahkan juga terbatas. Dan sebelumnya upaya dilakukan untuk memastikan penyelamatan itu dilakukan dengan cara manual, dengan cara deteksi. Iya. Jadi korban. saya sampaikan mungkin kepada teman-teman, kalau dibilang bahwa kita melaksanakan evakuasi dengan manual, saya rasa tidak. Justru kita menggunakan metode yang paling pas, yang harus kita gunakan untuk menyelamatkan korban yang kita detek hidup. Kemudian pada saat diketahui ada titik-titik, misalkan waktu itu diketahui ada 15 titik adanya korban. Kemudian dari 15 titik yang kita tentukan ini, ternyata ada 7 yang dideteksi ada kehidupan. Sehingga saat itu, pada saat kita mengassessment ada korban yang memungkinkan kita bisa selamatkan kondisi hidup, terus kita lihat kondisi reruntuhan itu dalam bentuk struktur beton yang sudah kolaps, kita tidak mungkin melakukan tindakan untuk memisahkan struktur beton yang runtuh, karena memungkinkan sedikit getaran bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan terhadap korban. Saya coba menempatkan diri dalam suasana kebatinan keluarga korban, Pak ya. Iya. Bagaimanapun mereka gelisah, khawatir, gundah gulana ketika keluarga korban tidak mendapatkan kabar apa-apa. Iya. Bahwa kemudian mereka juga harus menunggu, Pak. Dan mereka merasa ini cukup lama. Kalau dalam upaya penyelamatan, kami mendengar istilah golden time, Pak. Kalau kami nggak salah itu 3 hari ya, Pak ya. Nah, bagaimana tim SAR menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan betul-betul adalah upaya yang sudah terbaik, Pak? Dalam penanganan kedaruratan, ada tindakan-tindakan yang harus kita laksanakan sesuai dengan INSARAG guidelines. Itu misalkan. Kenapa itu harus kita lakukan? Saya sampaikan kepada masyarakat juga, saya yakinkan bahwa kemampuan kita untuk melakukan tindakan ini sebenarnya atas dasar ilmu yang sudah teruji. Saya katakan bahwa tindakan yang kita lakukan ini merupakan ilmu yang sudah teruji, bahwa pada saat kita menghadapi kondisi seperti itu, terdapat orang yang memungkinkan kita selamatkan, harus dilakukan tindakan untuk tidak merubah sedikit pun struktur reruntuhan. Saya masih ada dalam suasana kebatinan pihak keluarga juga, Pak, bahwa kita melihat juga ada sempat gesekan yang terjadi ketika mereka merasa ini kok lambat ya. Terus kemudian mereka berusaha untuk ikut terlibat di dalamnya. Ayo kita mau bantu juga untuk kemudian upaya cepat tanggap bisa dilakukan, barangkali manpower atau sumber daya mereka juga mau berikan diri mereka untuk kemudian bisa menemukan saudara-saudara mereka. Bagaimana Bapak menjawab itu? Iya, tentunya atas dasar kita sangat memahami kepada mereka, kita komunikasi person to person sampai akhirnya kita pilih wakil dari pihak keluarga. Kita ajak untuk menyaksikan langsung bagaimana struktur reruntuhan di mana diameternya itu bisa di atas 75 cm, hampir 1 meter. Kondisi reruntuhan ini masih existing terhadap struktur bangunan yang di sebelah. Sehingga
agar apa yang kita lakukan ini tidak membawa dampak yang tidak diharapkan, kita lakukan sesuai dengan bagaimana kondisi reruntuhan ini. Artinya di dalam ada korban, kita melakukan cutting terhadap material ini, dan pemotongan kita ini kita sesuaikan dan juga dengan kemampuan alat berat yang ada. Terakhir ini Pak, ya, singkat saja Pak. Dalam pengalaman Anda, tim SAR, tentu saja melihat fenomena ini Pak. Apakah kemudian Anda juga melihat bahwa fenomena kolapsnya bangunan ini betul karena ada kaitannya dengan struktur rangka bangunan yang tidak laik dan lain sebagainya, yang beban beratnya tidak sesuai dengan arsitektur yang semestinya. Bagaimana Anda menjawab itu Pak? Kemarin memang ada beberapa statement yang disampaikan bahwa runtuhnya bangunan pasti disebabkan oleh struktur bangunan itu yang kolaps. Artinya sesuatu yang wajar karena bukan tidak ada ancaman bom atau apa. Runtuhnya bangunan kemungkinan karena kekuatan dari struktur. Soal kekuatan itu karena apa tentunya ada yang contoh misalkan di sini ada kita melibatkan tenaga ahli dari IPS, Profesor Muji. Kalau memang itu nanti ditindaklanjuti berikutnya, pasti ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan kompetensinya untuk melihat bahwa di kiri kanan masih ada struktur bangunan. Kalau bangunan itu dirasakan memang strukturnya kurang, pasti akan ditambahin penguatan-penguatan. Kalau memang struktur bangunan itu dinyatakan mungkin tidak kuat, pasti ada tindakan-tindakan dan itu pasti akan dilakukan sesuai kompetensi yang dimiliki. Karena serius juga Pak, Presiden katanya betul-betul menganggap serius dan berikan perhatian terhadap peristiwa ini Pak. Iya, kalau saya bilang luar biasa perhatian karena apa? Kehadiran Badan SAR Nasional itu sudah wujud dari perhatian pemerintah pusat, artinya Presiden sesuai undang-undang memerintahkan kepada Basarnas untuk turun. Dan itu sudah kita lakukan. Tapi karena ini kejadian dianggap luar biasa, hampir semua kementerian akhirnya juga sesuai fungsinya ikut memberikan perhatian terhadap kejadian di sini. Pak Basarnas, terima kasih sekali lagi atas waktu Anda bersama dengan kami berbincang. Terima kasih Pak. Sukses untuk Pak Basarnas dan tim yang bertugas Pak. Terima kasih. Marskal Madya Muhammad Syafi'i sudah berbincang bersama dengan kami Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini ditekuk ya. Ini? Ya, dan ini menyebabkan lepasnya elemen kolom ini dengan balok yang ada. Oke. Sehingga ini yang salah satu penyebab utama saya sampaikan kegagalan struktur. Akhiri hari Anda dengan sejumlah peristiwa yang terjadi sepanjang hari dan juga informasi hiburan dari dalam dan luar negeri. Pastikan Anda tidak melewatkan NTV Tonight. Saksikan NTV Tonight setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Badan Nasional Pencarian